Kemudian terkait dengan demo di Cali. Ini kegundahan dan kemarahan. Ya, kenapa? Karena ini sudah lengkap berkasnya. Bayangin ya, sudah 6 bulan. Ada berkas terkait dengan Dr. Richard Lee, tersangka illegal access. Saya masih ingat itu, Agustus loh. Ya kan? Agustus 2021, bos. Ini sudah Juni, Juli, Agustus. Ya. Ini sudah dilimpahkan, kemudian diproses, lalu kemudian akan di P21 tahap 2 sehingga diserahkan dari Richard Lee malam itu. Polisi mengambil keputusan karena hak mereka untuk menahan. Tiba-tiba saya minta penangguhan, permintaan keluarga ditangguhkan, dan lalu ada bahasa-bahasa invisible hand. Inilah awal dari kecurigaan saya terkait dengan Hotman Paris. Polisi masih on the track. Saya tanya Pak Kapolda langsung, Pak Fadil Imran. Beliau mengatakan, karena surat saya ditangguhkan. Penjamin pasti dong istrinya. Masa saya yang jamin dia? Kemudian, mau diserahkan tahap 2, kejaksaan minta, Adi ya, nama jaksanya Adi, itu minta supaya katanya hasil gelar mereka di sana, minta pokok perkaranya diproses dulu. Pokok perkaranya ini illegal access. Pokok perkara yang pertama apa itu? Laporan Kartika Putri terkait pencemaran nama baik. Tolong diproses. Apakah ini naik sidik atau tidak? Apakah tersangka atau tidak? Digelar oleh Polda Metro. Bahkan digelar di Bareskrim Mabes Polri. Disetujui, dibenarkan bahwa ini 2 TSK. Dikirim dua-dua. Oleh JPU kirim lagi ke Polda Metro. Katanya kurang lengkap lagi, ini lagi. Digelar lagi. Sekarang kirim lagi. Nah, pertanyaannya, ada apa ini? Saya sudah jumpa Pak Firdaus, PLT Sesjamwas. Saya sudah bicara dengan Pak Agus, asisten pengawasan, sekarang koordinator kejaksaan. Ya, saya sudah WA Saudara Adi. Saya sudah WA Pak Kejati DKI Jakarta. Bayangkan kalian, ada seorang Richard Lee yang sudah tersangka 2 kasus, warawiri di televisi, warawiri di channel YouTube Uya Kuya, warawiri di channel YouTube-nya Dennis Cariesta, dan kemana-kemana datang bertemu dengan Hotman Paris. Apakah ini orang kebal hukum ini, Pak Kejagung, Pak Jaksa Agung? Ini sudah demo, Pak. Saya akan datang jumpa Bapak langsung. Jadi saya sudah WA tadi Pak Adit, mantan Sesjamwas. Saya akan gerak, saya akan datang. Saya minta ini P21 segera dan tahan yang bersangkutan untuk P21 tahap 2. Kenapa? Karena ini serius, ini bukan mainan. Ada orang 2 tersangka. Sudah digelar, katanya ada orang yang backup di sana. Diduga katanya ya, Presumption of innocence ini katanya ada pengacaranya yang kuat. Dan itu katanya di backup, katanya ya diduga keras. Maaf, diduga ada peran Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Apa ini? Orang bilang Rasman juru bicara Jokowi Ma'ruf. Memang benar saya juru bicara Jokowi Ma'ruf Pilpres kemarin. Saya bukan juru bicara Presiden. Juru bicara Jokowi Ma'ruf Pilpres 2019. Lihat itu. Kartu nama saya, pelang saya. Memang benar. Kalau ada yang menanyakan mana suratnya, apa urusannya sama kau? Dennis bilang-bilang itu, nanya-nanya itu ke saya. Pak Jokowi Ma'ruf, Pak, nggak pernah masalah kan itu. Dan saya memang tampil. Lihat. Berapa kali saya tampil di media TV. Saya di iNews, di media koran-koran, koran cetak, di media online, di televisi ILC, Talkshow Top Indonesia. Berapa kali saya tampil di situ? Emang bisa. Dan itu teman-teman saya semua di dalam itu. Emang bisa kita ngomong-ngomong begitu. Jadi jangan rendahkan orang. Nah, saya mau beritahu ini. Pak Jampidum, ya ini kasus serius. Dan Pak Jaksa Agung. Ada orang tersangka 2, sudah datanya lengkap oleh Polda Metro. Di Kejaksaan Tinggi, asal ditanya, katanya Kejagung. Kejagung sampai sini, apa ini? Apakah begini potret penegakan hukum? Jangan begitu.
saya diminta oleh Pak Jokowi langsung pada ulang tahun Republik Indonesia HUT saya lupa tahun keberapa, tapi 2018 saya ingat. Ketika pertama kali saya diundang ke istana, beliau lewat, kita salaman, dan beliau saya beritahu, Pak saya juga, iya terima kasih Pak Rasman bantu saya. Ada istri saya saksinya. Bukan bohong. Beliau dalam diskusi kita dan tim-tim kami semua kita berdiskusi. Coba kalian tanya Pak Usman Kansong. Masih ada tuh sekarang salah satu pejabat di Kominfo. Benar kan? Mantan wartawan itu beliau itu. Dia koordinator media. Saya beberapa kali disuruh beliau untuk bicara. Sebagai juru bicara Jokowi Ma'ruf. Yang kita sampaikan adalah hal-hal yang baik dalam penegakan hukum. Termasuk orang-orang seperti Richard ini yang sudah tersangka ini diproses. Tidak ada yang boleh kebal hukum. Ini nggak main-main gitu. Jadi saya sudah ingatkan. Jangan sampai saya turun tangan lagi urusan ini langsung. Nah, jadi saya terima kasih kepada Forum Batak Intelektual yang sudah mengambil peran. Sebagai organisasi, mereka peduli dan melihat ada orang dua tersangka yang warawiri dan sok kebal hukum di negara ini. Ya, jadi saya kira kalau ini main-main, saya pasti akan datang. Tunggu saja. Saya tidak pernah yang saya katakan tidak saya lakukan, Pak. Apa yang kalian lihat, apa yang saya katakan, saya datangi. Saya buktikan. Saya bilang, saya akan datang ke Kopi Joni. Datang saya. Nggak usah, saya nggak ada takut. Saya sudah bilang, saya akan laporkan. Tunggu waktunya. Dennis, sudah saya laporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grill.